Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sudah semuanya kita baca bersama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya baca sekali lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudaraku, dari kitab Yesaya ini, Yesaya mengajak kita untuk kita mencari Tuhan. Ayat ini tiba-tiba terbersit di hati saya sewaktu 2 minggu lalu Kak Intan di ibadah satu itu berbicara tentang Intan. Ya Kak Intan. Berbicara tentang Intan, intim dengan Tuhan. Dan ayat ini tiba-tiba muncul di hati saya dan saya ingin berbagi. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan terus berkembang, amin. Itu yang selalu baru di dalam kehidupan setiap kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tema kita malam ini kita bicara tentang mencari Tuhan. Dan hal yang luar biasa, kitab Yesaya 55 ini di ayat 6 berkata, carilah Tuhan. Tuhan mau kita yang mencari Dia. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 1 waktu manusia jatuh dalam dosa, di situ Tuhan yang mencari manusia. Tapi kenapa yang di Yesaya ini carilah Tuhan, manusia disuruh mencari Tuhan. Kemana harus mencari? Seperti lagu tadi, kemanakah aku mencari? Kemana kita cari? Saudaraku, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita ada namanya titik balik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dulu kehidupan kita yang lama, saat kita ada di dalam dosa, kita bergumul di dalamnya, di situ Allah turun tangan di dalam kehidupan kita untuk mencari kita. Dan saat Tuhan sudah mendapatkan kita, mendapatkan hati kita, ternyata Tuhan kehendaki bahwa kita tidak berhenti di titik itu. Ada hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah kerinduan untuk kita intim dengan Dia. Makanya pemazmur berkata, carilah wajahku maka wajahmu ku cari Tuhan. Jadi ada sebuah keintiman yang dalam yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena saat Dia sudah mendapatkan kehidupan kita, Tuhan mau lebih dari itu di dalam hidup kita, yaitu sebuah keintiman yang dalam dengan Dia. Dan itu kita bangun bukan hanya tanda kutip seperti membalikkan telapak tangan, no. Kita bangun itu hari demi hari. Makanya pemazmur selalu berkata bahwa setiap pagi Tuhan aku mencari wajah-Mu setiap pagi. Ada yang sedang pemazmur bangun di dalam kehidupan kita. Begitu juga sebenarnya di dalam diri kita. Ada yang harus kita bangun. Untuk kita mencari Dia setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Mencari Tuhan dari ayat 6 ini saya dapat bahwa ada sebuah kerinduan hati
hati Tuhan untuk setiap kita itu datang kepada Dia. Untuk kita mencari akan pribadinya. Jadi Tuhan sedang mencari. Sama halnya dia sedang mencari penyembah-penyembah itu, dia sedang mencari. Jadi itu adalah sesuatu yang seharusnya kita bangun di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kerinduan hati Tuhan, makanya dia mencari kita. Tapi di balik itu Tuhan mau bahwa ada sebuah kerinduan yang dalam untuk kita juga datang dan mencari Dia. Sehingga bukan hanya satu pihak yang mengulurkan tangan. Bukan hanya Tuhan yang mengulurkan tangan. Tapi kita juga mengulurkan untuk menggapai. Kenapa kita harus mencari, dikatakan sini? Karena ada masanya ternyata. Untuk Tuhan itu berkenan ditemui. Ada masanya dia berkenan untuk ditemui. Jadi dalam kehidupan kita, untuk kita mencari Tuhan adalah keinginan hati Tuhan untuk kita datang kepada Dia. Sama halnya seperti pemazmur. Hal yang kedua apa Bapak Ibu Saudaraku, saat kita mencari Tuhan, saya baca dari ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kunyanyikan kepada Daud. Hal yang menarik yang kedua yang saya dapat Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat kedua dan 3, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Terus ayat 3 dikatakan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan, tadi itu kan yang pertama tadi, karena itu merupakan kerinduan hati Tuhan untuk kita mencari Dia. Karena kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Yang kedua, kita mencari Tuhan karena ada sebuah kenikmatan untuk kita mendengar akan Dia. Jadi mencari Tuhan saat kita mendengar akan firman Tuhan itu adalah sebuah kenikmatan yang melebihi apapun. Dikatakan tadi, yang paling makanan paling lezat, apa yang paling lezat ya? B2. Tapi itu melebihi itu. Saat kita mendengarkan Dia, bahwa ada sebuah kenikmatan yang
kita dapatkan. Ternyata ada waktu di dalam kehidupan kita, saat teduh kita untuk kita mendengarkan Dia. Makanya di kitab Mazmur itu selalu ada kata Selah, selalu ada jeda di dalam kehidupan kita untuk kita berdiam. Bukan hanya kita yang menaikkan doa kita, tapi ada waktu di mana kita duduk diam. Mungkin kita berkata, duduk diam mendengarkan apa ya? Mendengarkan apa? Apa yang harus didengar? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada waktunya kita tenang. Sama nih, Kak Intan menyampaikan berbeda, tapi saya mendapatkan hal yang berbeda. Itu rema pribadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu, teman-teman itu selalu bilang bahwa firman itu lompat itu di dalam hati. Jadi mari di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua ini bahwa kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa dengan itu kita akan hidup. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kehidupan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Yang mengingatkan kita. Sehingga pada saat mungkin kita melangkah keluar dari track yang seharusnya Tuhan sudah tetapkan, firman itu berkata-kata di dalam hati kita. Mengingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Karena mendengarkan lebih baik di dalam kehidupan setiap kita. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah hal yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti obat di dalam hidup kita, begitu juga firman Tuhan. Mengobati segala sesuatu di dalam hidup kita. Mengupas segala sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat yang sama dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Ayo, Tuhan menawarkan sesuatu. Kita yang haus akan Dia untuk datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan adalah karena kehausan di dalam hati kita untuk kita mencari Dia. Makanya Tuhan tawarkan, ayo, mari datang. Tanpa adanya sebuah kehausan, lapar akan Tuhan, sesuatu saat kita datang itu jadi sebuah kebiasaan. Tapi saat kita datang dengan kehausan, dengan lapar, itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Benar ya?
Jadi datang kepada Tuhan karena kita benar-benar haus akan hadirat Tuhan. Haus akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena saat kita datang, maka kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yang memberi hidup itu di dalam hidup kita. Yang memberikan kesegaran itu bagi jiwa kita. Itu yang Tuhan beri. Datang bukan karena sebuah kebiasaan. Tapi datang karena kita sungguh membutuhkan Tuhan. Hadiratnya di dalam hidup setiap kita. Maka kita akan menikmati artinya kepuasan yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan.